Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putri Julianti dengan NIM 238105030 dan rekan saya Dina Aulia Suryadi dengan NIM 238105005. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi uji instrumen penelitian serta langkah-langkahnya dalam SPSS, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum statistika inferensial. Jadi, pada materi uji instrumen penelitian ini, yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas instrumen adalah proses untuk menentukan sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur secara akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan konsep atau fenomena yang diteliti sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Validitas instrumen perlu diuji agar data yang dikumpulkan tidak hanya sekedar konsisten, tetapi juga benar-benar relevan dengan konstruk yang sedang diteliti. Sebagai contoh, jika sebuah angket dirancang untuk mengukur motivasi belajar siswa, maka setiap pertanyaan dalam angket tersebut harus benar-benar mengukur aspek-aspek motivasi belajar, bukan faktor lain seperti kecerdasan atau tekanan akademik. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen adalah salah satu teknik untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes konsisten dan stabil dalam memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas berkaitan dengan ketetapan dan konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut. Konsep utama dalam uji reliabilitas adalah bahwa instrumen yang reliabel harus memberikan hasil yang konsisten baik ketika diuji pada waktu yang berbeda maupun oleh pengukuran yang berbeda. Jika instrumen tersebut mengukur konstruk yang sama, terdapat beberapa metode untuk menguji reliabilitas, di antaranya yang pertama itu ada uji konsistensi internal, yaitu mengukur konsistensi antar item dalam instrumen seperti dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Kemudian yang kedua ada uji stabilitas atau tes retest, yaitu menguji sejauh mana hasil instrumen yang sama tetap konsisten saat diuji pada dua waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu uji pengukuran antar penilai atau inter-rater reliability, yaitu mengukur sejauh mana dua atau lebih penilai menghasilkan hasil yang konsisten ketika menilai atau mengukur hal yang sama. Yang ketiga yaitu tingkat kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran soal adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat kesulitan suatu soal ujian dapat diterima atau dipahami oleh peserta ujian. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah soal yang disusun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, baik itu soal yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan. Tingkat kesukaran soal biasanya dihitung dengan menggunakan indeks kesukaran atau difficulty index yang menunjukkan persentase peserta yang dapat menjawab soal dengan benar. Soal yang ideal memiliki tingkat kesulitan yang moderat, di mana sekitar 30-70% peserta dapat menjawab dengan benar. Uji ini penting untuk memastikan soal ujian mampu mengukur kemampuan peserta secara tepat dan adil. Nah, selanjutnya ada uji daya beda soal. Nah, uji daya beda soal itu biasanya juga disebut dengan uji daya pembeda soal. Nah, di dalam konteks evaluasi pendidikan, uji daya beda soal ini biasanya dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu soal dalam membedakan antara peserta ujian yang memiliki kemampuan tinggi dan juga rendah. Nah, pada uji daya beda soal ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa soal ujian ini dapat secara efektif mengidentifikasi perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan antara peserta ujian yang lebih baik dan yang kurang baik. Nah, secara umum, uji ini itu menghitung nilai indeks daya beda atau biasa disebut juga dengan poin biserial atau PB, yang menggambarkan seberapa baik soal tersebut membedakan peserta ujian berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh mereka gitu. Jika soal memiliki daya beda yang tinggi, maka peserta yang mampu menjawab soal tersebut dengan benar cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik secara keseluruhan dibandingkan mereka yang salah menjawab. Nah, sebaliknya, soal dengan daya beda rendah kurang efektif dalam membedakan tingkat kemampuan peserta. Nah,
Berikut jenis-jenis perhitungan uji daya beda soal. Yang pertama itu ada indeks daya beda, atau biasa juga disebut dengan point biserial correlation. Nah, ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dengan cara menghitung koefisien korelasi point biserial antara jawaban soal dan skor total ujian. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya adalah RPB sama dengan M1 per M2 dibagi S dikali akar N1 N2 per N dikali N-1. Nah, untuk keterangannya di sini bisa dilihat ya, untuk M1 adalah rata-rata skor untuk peserta yang menjawab soal dengan benar. Nah, M2 ini rata-rata skor untuk peserta yang menjawab soalnya itu dengan salah. Nah, yang ketiga itu ada S, yaitu standar deviasi dari skor total ujian. Yang keempat ada N1, jumlah peserta yang menjawab soal benar. Kemudian ada N2, jumlah peserta yang menjawab soal salah. Dan N adalah total jumlah peserta. Nah, di dalam uji daya beda soal ini memiliki nilai indeks yang berada antara min 1 hingga 1. Nah, nilai mendekati 1 menunjukkan soal tersebut memiliki daya beda yang sangat baik, yang artinya mampu membedakan antara peserta dengan kemampuan tinggi dan juga rendah. Nah, untuk nilai yang mendekati 0, ini menunjukkan soal tersebut tidak efektif dalam membedakan peserta. Yang ketiga ada nilai negatif, itu tuh menunjukkan soal yang tidak membedakan peserta dengan baik, dan bahkan bisa jadi soal yang salah disusun. Selanjutnya, ada indeks daya beda, PDI, dengan presentase. Dalam metode ini, daya beda soal itu dihitung berdasarkan presentase peserta yang menjawab soal dengan benar pada dua kelompok, yaitu kelompok atas atau high group dan juga kelompok bawah, low group. Nah, kelompok atas terdiri dari peserta dengan skor tertinggi, kelompok bawah biasanya terdiri dari peserta dengan skor terendah. Nah, bisa dilihat ya, rumusnya di sini ada PBI sama dengan B dikurangin A dibagi N. Nah, keterangannya itu B adalah jumlah peserta dalam kelompok atas yang menjawab benar, A adalah jumlah peserta dalam kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, N adalah jumlah total peserta dalam masing-masing kelompok, yaitu atas atau bawah. Nah, selanjutnya ada klasifikasi daya beda soal berdasarkan hasil perhitungan. Nah, biasanya soal ini dikategorikan sebagai berikut. Untuk baik, dia ada daya beda lebih dari 0,3, sedangkan cukup ini ada daya beda antara 0,1 hingga 0,3, dan buruk itu ada daya bedanya kurang dari 0,1 atau negatif. Yang pertama itu kasus instrumen pilihan ganda. Nah, di sini kita memiliki kasus yaitu di sebuah sekolah menengah atas, seorang guru matematika ingin mengetahui apakah model pelajaran game based learning atau GBL lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode konvensional. Guru tersebut mengumpulkan data dari dua kelas yang masing-masing diajar dengan metode berbeda. Kelas A diajarkan dengan model game based learning atau GBL, kelas B diajarkan menggunakan metode konvensional. Setelah 1 bulan pembelajaran, guru memberikan tes evaluasi kepada seluruh siswa di kedua kelas tersebut. Hasil tes dikategorikan secara dikotomus. 1 itu jika siswa mencapai hasil di atas standar kelulusan, dan 0 jika siswa mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan. Nah, langkahnya itu kita buka SPSS-nya. Nah, langsung aja kita ke menu variable view. Lalu kita ketikkan soalnya itu dari soal 1 sampai 10 dan juga total. Nah, di sini datanya kan ada di Excel, jadi kita buka Excel-nya.
Terus kita salin yang dari soal 1 nyampe total. Kita ke data view, terus langsung tempel. Setelah itu kita ini dulu uji validitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, correlate, terus ke bivariate. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Setelah itu, seluruh kolom soal dipindahkan ke kolom sebelah kanan. Dan juga kolom total. Setelah itu, klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil uji validitas dari soal yang tadi. Nah, kita akan analisis interpretasi datanya, apakah soal tersebut valid atau tidak valid. Jika valid, apakah termasuk kategori sangat tinggi, tinggi, cukup, dan tidak baik. Dan jika sebuah soal dikatakan valid apabila memiliki kategori minimal cukup. Selanjutnya kita lihat pada kolom bagian total di bagian percent correlation dan bagian signifikansinya. Selanjutnya, dengan ketentuan jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid, dan interpretasi nilai validitasnya dengan kriteria dari interval 0,90 sampai 1 itu sangat tinggi, 0,70 sampai 0,90 itu tinggi, 0,40 sampai 0,70 itu cukup, 0,20 sampai 0,40 itu rendah, 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Nah, lanjut kita langsung aja ke soal yang pertama, di mana nilai sig-nya itu berarti kan 0,026. Nah, ini kan berarti menunjukkan kurang dari 0,05, berarti soal ini di soal 1 itu dikatakan valid. Dan untuk nilai validitasnya itu kita lihat pada percent correlation. Total nilainya kan 0,222, di mana di interpretasinya itu di tempat interval 0,20 sampai 0,40 yang artinya itu rendah. Dan soal yang kedua itu nilai signya kan 0,000 itu kurang dari 0,5, berarti ini soalnya valid dengan percent correlation-nya itu 0,363 berada di interval 0,20 sampai 0,40 yaitu rendah. Begitu pula seterusnya sampai soal ke-10. Nah, lanjut ke uji reabilitas. Langsung aja kita klik analyze, scale, terus ke reliability analysis. Setelah itu semua soalnya itu dipindahkan ke kolom items. Nah, tadi kan udah dipindahin semua kan soal-soalnya ke kolom item. Setelah itu pilih modelnya itu model alpha, lalu klik OK. Nah, ini modelnya udah alpha, kita klik OK. Nah, muncul outputnya tentang uji reliabilitas. Di sini kita dapat lihat di tabel bagian reliability statistik, dan kita menggunakan metode Cronbach alpha dengan nilai reliability-nya yaitu 0,534, di mana kriterianya pengambilan keputusannya itu jika intervalnya yaitu dari 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 itu rendah, 0,41 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 0,90 itu tinggi, 0,91 sampai 1 itu sangat tinggi.
Jadi, tadi kan nilai Cronbach alpanya kan 0,534, di mana nilai ini tuh di interval 0,41 sampai 0,70, artinya instrumen soal ini yaitu sedang. Lanjut ke tingkat kesukaran soal. Kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu ke Frequency. Selanjutnya, pindahkan semua kolom soal ke tabel kanan. Setelah itu kita klik statistik dan centang pada kolom sentral tendensi pada mean. Setelah itu kita klik continue. Klik continue lalu oke. Nah, maka muncul outputnya ini. Akan tetapi kita akan fokus ke tabel yang pada awal ini yang statistik. Dan kita fokus juga pada bagian mean-nya saja. Dengan interpretasinya itu, dengan ketentuan tingkat kesukaran soalnya, jika nilainya itu 0,00 itu sangat sukar, 0,01 sampai 0,39 itu sukar, 0,40 sampai 0,80 itu sedang, 0,81 sampai 0,99 itu mudah, dan jika nilainya itu 1 berarti sangat mudah. Nah, di sini kan pada soal pertama nilai mean-nya itu 0,4600, berarti berada di interval 0,40 sampai 0,80, berarti soal 1 itu sedang. Pada soal 2 nilai mean-nya yaitu 0,56 berada di interval 0,40 sampai 0,80, berarti sedang, sampai seterusnya sampai soal 10 yaitu nilai mean-nya 0,51 yang berada di interval 0,40 sampai 0,80, berarti sedang. Selanjutnya kita ke uji daya beda soal. Langsung aja kita klik Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu ini yang kolom totalnya itu kita pindahkan ke kolom yang sebelah kiri. Lalu kita klik statistik, kemudian kita centang di bagian descriptive for, yaitu item, scale, dan juga scale if item deleted. Lalu klik continue, terus oke. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Setelah itu kita melakukan analisis uji daya beda soalnya dengan ketentuan dari interval 0,70 sampai 1 itu dikatakan baik sekali, 0,40 sampai 0,69 itu baik, 0,20 sampai 0,39 itu cukup, 0,00 sampai 0,19 itu jelek, dan dari negatif 1 sampai 0,00 itu jelek sekali. Nah, di sini kita kan melihatnya pada tabel item total statistik. Kita fokusnya pada ke bagian tabel ini, corrected item total correlation. Nah, pada soal pertama itu kan nilainya kan negatif 0,105. Itu kan berarti ada di interval negatif 1 sampai 0,0, yang artinya pada soal 1 ini daya beda soalnya itu jelek sekali. Pada soal 2 nilainya itu 0,041 berada di interval 0,40 sampai 0,69 yang artinya baik. Dan seterusnya sampai soal ke-10 yaitu nilainya negatif 0,044 berada di interval negatif 1,00 sampai 0,00 yang artinya soal 10 ini uji daya beda soalnya jelek sekali. Mungkin sekian untuk instrumen
pada pilihan ganda. Ada kasus instrumen soal esai. Di sini kita diberikan kasusnya adalah Agung adalah seorang mahasiswa teknik matematika. Dia sedang melakukan penelitian dengan judul pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Dia melakukan penelitian dengan memberikan soal pretest dan juga post-test kepada siswa untuk dikerjakan. Berikut adalah hasil post-test siswa dengan jumlah responden 26 siswa. Nah, berikut adalah data hasil post-testnya. Nah, kita buka dulu Excel untuk menyalin data dari hasil post-testnya. Selanjutnya kita buka lagi SPSS-nya. Kemudian kita masukkan kolom S1 sampai S15 di variable view. Kemudian kita masukkan juga total. Setelah itu kita ke data view untuk copy paste data yang sudah kita salin sebelumnya. Nah, setelah sudah di copy paste, kita langsung saja klik analyze, correlate, bivariate, maka akan muncul tampilannya seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan pindahkan soal-soal yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, langsung saja kita klik OK. Maka dia akan memunculkan hasil seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi data. Apakah soal tersebut valid atau tidak valid? Jika valid, apakah soal tersebut termasuk kategori sangat tinggi, tinggi, cukup, dan tidak baik. Nah, sebuah soal akan dikatakan valid apabila memiliki kategori minimal cukup. Nah, kita bisa melihat pada bagian total di bagian person correlation dan juga bagian seek to tilde selanjutnya untuk melakukan interpretasi datanya. Nah, dengan ketentuannya, yang pertama itu jika nilai seek-nya itu kurang dari 0,05, maka instrumen soal tersebut akan dikatakan valid. Nah, untuk interpretasi nilai validitasnya itu untuk interval 0,90 sampai 1,00 itu kategorinya sangat tinggi. Selanjutnya untuk interval 0,70 sama dengan 0,90 sama dengan tinggi. Selanjutnya untuk interval 0,40 sampai dengan 0,70 sama dengan cukup. Selanjutnya untuk interval 0,20 sampai 0,40 kategorinya rendah. Selanjutnya untuk interval 0,00 sampai 0,20 itu termasuk kategori sangat rendah.
Nah, kita bisa melihat di S1 person correlation. Nah, ini dia totalnya 0,666 yang artinya itu dia bisa dikatakan cukup ya di interval 0,40 sampai 0,70. Nah, untuk nilai signya ini 0,000, maka ia akan dikatakan valid. Selanjutnya untuk soal kedua, kita bisa lihat di sini dia person correlation-nya itu 0,498, di mana dia tergolong di interval 0,40 sampai 0,70, yang artinya dia cukup. Nah, selanjutnya seperti itu sampai ke soal 15 atau yang terakhir. Di sini bisa kita lihat untuk person correlation-nya itu dia di 0,025. Nah, itu dia dikatakan rendah ya. Person correlation tuh apa sih? Nah, sedangkan untuk nilai signya adalah 0,902, maka dikatakan soal tersebut adalah valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Untuk data soal masih sama menggunakan data soal sebelumnya. Kemudian kita akan klik terlebih dahulu analyze, terus scale, reliability analyze. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Maka kita akan pindahkan semua soal di kolom sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu kita pilih modelnya ini model alpha, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul gambar seperti ini atau hasil seperti ini. Kita bisa melihat di reliability statistiknya itu di bagian Cronbach alpha. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya 0,716. Lalu maka didapatkan nilai reliability statistiknya adalah 0,716. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dan juga menginterpretasikan hasil uji dari reliabilitasnya. Yang pertama selanjutnya itu ada kriteria pengambilan keputusan reliable. Yang pertama ada interval dari 0,00 sampai 0,20, itu sangat rendah. Yang kedua ada 0,21 sampai 0,40 itu di rendah, 0,41 sampai 0,70 itu di sedang, kemudian di 0,71 sampai 0,90 itu di tinggi, dan 0,91 sampai 1,00 di sangat tinggi. Maka berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut ditemukan bahwasanya instrumen soal di atas memiliki nilai reliabilitasnya adalah tinggi karena 0,716 tergolong di interval 0,71 sampai 0,90. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran soal. Nah, kita bisa langsung klik saja analyze, kemudian descriptive statistics, dan frequency. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya kita bisa pindahkan semua kolom soal ke tabel sebelah kanan. Lalu kita klik statistik, kemudian kita centang kolomean, dan kita langsung
klik continue, setelah itu oke. Maka ditemukan hasil seperti ini, tapi kita hanya fokus pada hasil atau tabel dari statistik. Nah, kita fokus di bagian Mean ya. Di sini kita akan melakukan interpretasi data dari hasil analisis SPSS-nya dengan ketentuan tingkat kesukaran soalnya itu kalau 0,00 itu sangat sukar, 0,01 sampai 0,39 itu sukar, 0,40 sampai 0,80 itu sedang atau baik, 0,81 sampai 0,99 itu mudah, dan 1 itu sangat mudah. Nah, kita bisa lihat bahwasannya dari soal nomor 1 sampai soal 15 ini bahwasannya ditemukan nilai Mean pada soal pertama itu 3,3077, kemudian soal kedua 3,5385, sampai soal yang terakhir, soal ke-15 itu 2,0769. Maka bisa ditentukan atau ditemukan bahwasannya soal-soal yang ada di kasus 2 ini adalah tergolong sangat mudah karena diketahui nilai Mean-nya itu lebih dari 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji daya beda soal. Nah, kita langsung saja klik Analyze, Scale, Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan semua soalnya ke sebelah kanan kecuali kolom total. Jadi kolom totalnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Nah, lalu kita klik statistik. Lalu kita centang beberapa kolom di dalamnya, yaitu kita pilih yang descriptive for item dicentang, scale dicentang, dan scale if item delete dicentang. Lalu kita klik continue, lalu oke. Maka ditemukan hasil analisis uji daya beda soal sebagai berikut. Nah, kita bisa baca ya hasilnya itu di yang ini, corrected item total correlation. Nah, kita bisa melakukan interpretasi data dengan syaratnya itu atau ketentuannya itu interval dari 0,70 sampai 1 itu baik sekali, 0,40 sampai 0,69 itu baik, 0,20 sampai 0,39 itu cukup, 0,00 sampai 0,19 itu jelek, minus 1 sampai 0,00 itu jelek sekali. Nah, bisa kita lihat bahwasannya untuk soal yang pertama ini 0,488. Nah, artinya itu baik karena ia tergolong di interval 0,40 sampai 0,69. Selanjutnya kita lakukan seterusnya sampai seperti itu sesuai dengan contoh. Nah, kita bisa lihat juga nih di soal ke-15 bahwasannya nilai correlated item total correlation-nya itu minus 0,010. Maka soal tersebut tergolong ke dalam soal jelek sekali. Mungkin sekian penjelasan mengenai uji penelitian. Mungkin sekian penjelasan mengenai apa? Uji instrumen penelitian ya? Enggak ngomong. Nanti aku potong. Mungkin sekian kasus uji penelitian instrumen esai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.